Berita dunia dari BBC Indonesia bisa juga Anda ikuti di situs kami bbcindonesia.com. Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Senin 14 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 6 waktu Indonesia Barat. Keputusan pemerintah Indonesia bahwa manfaat jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil ketika pekerja memasuki usia 56 tahun dirasa memberatkan. Kalau tiba-tiba di tengah jalan kita di pensiun dini atau rasionalisasi atau apa. Kalau terjadi itu, kita harus menunggu selama 6 tahun. Kanselir Jerman Olaf Scholz memperingatkan ancaman serius terhadap perdamaian di Eropa di tengah kekhawatiran Rusia mungkin akan menyerbu Ukraina dalam waktu dekat. Kepolisian Kanada membubarkan protes menentang pembatasan COVID di jembatan penyeberangan menuju Amerika Serikat setelah menimbulkan gangguan berhari-hari. Berita pertama dari Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja terbaru bahwa manfaat jaminan hari tua atau JHT di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil saat pekerja memasuki usia 56 tahun, mengundang penolakan dari kalangan buruh. Mereka menyatakan itu adalah tabungan yang sangat berguna bila sewaktu-waktu terkena PHK sebelum usia pensiun. Jaminan kehilangan pekerjaan yang disiapkan pemerintah pun dinilai tidak sama dengan JHT, sehingga pengamat ketenagakerjaan menyarankan peraturan Menaker itu perlu diubah. Ikuti laporan selengkapnya oleh wartawan BBC Indonesia, Rene Kawilarang. Peraturan Menaker bahwa manfaat jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan seluruhnya saat pekerja berusia 56 tahun telah menuai kritik dari kalangan buruh hingga penolakan lewat petisi online yang didukung ratusan ribu netizen. Kritik keras juga disampaikan oleh pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga, Hadi Suban, yang menganggap peraturan itu otoriter. Menurut perspektif saya dan dari kajian hukum perburuhan, ini adalah kebijakan yang otoriter karena terkait dengan kepentingan pekerja dan tidak terkait langsung dengan pemerintah. Tapi kemudian pemerintah melakukan kebijakan tersebut. Itu kan uang-uangnya pekerja sendiri. Ya memang ada uang perusahaan, tetapi kan nggak ada uang pemerintah sama sekali. Kenapa kemudian harus ditahan lebih lama? Ada kepentingan apa begitu ya? Untuk itulah Hadi menyarankan agar peraturan Menaker itu diubah sehingga tidak sampai merugikan peserta iuran yang terkena PHK sebelum usia pensiun. Seharusnya diubah karena dengan mengubah ini pemerintah sama sekali tidak dirugikan. Kalau pemerintah tidak ada hidden agenda atau vested interest itu tentu tidak ada masalah sama sekali dengan kalau peraturan ini diubah. Jadi yang perlu diubah adalah ketika dia belum berusia 56 tahun tetapi dia ter-PHK atau ada pemutusan hubungan kerja bukan karena meninggal dunia, karena cacat, maka JHT sebaiknya tetap harus bisa diambil oleh pekerja tanpa harus menunggu di usia 56. Usulan mengubah Permenaker soal pencairan dana pensiun itu juga didukung kalangan pekerja. Salah satunya adalah Heri, seorang pekerja pabrik di Kabupaten Bandung Barat. Kini memasuki usia 50 tahun, Heri keberatan harus menunggu 6 tahun lagi untuk bisa mencairkan JHT apabila sampai mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun. Kalau saya bekerja full sampai 56 tahun, no problem. Karena memang di saat itu saya bisa cairkan. Yang jadi masalah, kalau tiba-tiba di tengah jalan, kita di pensiun dini atau rasionalisasi atau apa, tapi PHK, apapun itu. Berarti harus menunggu, kalau terjadi itu, kita harus menunggu selama 6 tahun. Nah, 6 tahun itu jarak yang lama menurut saya. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, peraturan baru soal JHT itu dimaksudkan untuk melindungi tahapan kehidupan pekerja sampai dengan hari tuanya. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah juga menyiapkan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang kena PHK sebelum usia pensiun, berupa tanggungan uang tunai selama 6 bulan
beserta akses informasi pasar kerja, termasuk pelatihan secara gratis. Skema ini sebenarnya memberikan perlindungan agar hari tua nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau diambil semuanya kan maka tujuan dari perlindungan JHT itu tidak tercapai kan, karena sebenarnya ini untuk hari tua pekerja atau buruh. Peserta juga akan mendapatkan jenis program jaminan sosial lainnya, yaitu JKP, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana manfaatnya terdapat 3, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja termasuk konselingnya, dan juga manfaat pelatihan kerja secara gratis. Namun, kembali Hadi Suban mengkritik program JKP ini. Menurutnya, JKP yang akan diberikan pemerintah sangat terbatas sekali. Buruh yang kena PHK hanya ditanggung selama 6 bulan ke depan, dan nilai tanggungan kurang dari separuh gaji yang diterima. Pendengar, Jerman tercatat sebagai negara barat terbaru yang secara terbuka memperingatkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Kanselir Olaf Scholz mengatakan muncul ancaman serius terhadap perdamaian di Eropa. Wakilnya, Robert Habeck, mengatakan benua Eropa bisa jadi berada di ambang perang. Jerman sejauh ini enggan menyediakan senjata kepada pemerintah Ukraina, tidak seperti negara-negara Eropa lain. Semakin banyak negara menyarankan agar warga negaranya meninggalkan ibu kota Ukraina, Kiev, atas kekhawatiran Rusia mungkin akan menyerang negara itu. Di antara negara yang mengevakuasi warganya dari Kiev adalah Australia. Dalam jumpa pers, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menuding China karena bungkam. I note that overnight Australia has been criticised by the Chinese Saya tahu, semalam Australia dikritik pemerintah China karena bersatu padu dengan mitra-mitra di QUAD, Amerika Serikat, Jepang, dan India, dan bekerja bersama untuk memajukan perdamaian dan kemakmuran di kawasan kami, khususnya memberikan dukungan kemanusiaan lebih besar, mendukung negara-negara lain dalam mengatasi COVID. Tapi pemerintah China senang mengkritik Australia karena melakukan aktivitas damai seperti itu. Namun China tetap diam terhadap pengerahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Berita selanjutnya, kepolisian Kanada telah selesai membubarkan protes penuh kemarahan di jembatan penyeberangan penting menuju Amerika Serikat atas pembatasan COVID. Demonstran memblokir jembatan Ambassador selama hampir 1 minggu sehingga mengganggu perdagangan. Aksi itu dimotori oleh pengemudi truk yang menentang kewajiban vaksinasi. Gedung Putih menyambut pembubaran paksa protes itu dengan mengatakan aksi menghancurkan sumber penghidupan warga di kedua negara. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. PBB mengatakan 4 aktivis perempuan di Afghanistan yang diciduk dari rumah mereka beberapa pekan lalu sekarang dibebaskan pihak berwenang Taliban. Badan PBB di negara itu mengatakan anggota keluarga yang hilang bersama mereka juga telah dibebaskan. Mereka sebelumnya menggelar aksi demo di Kabul untuk menuntut hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Sejak berkuasa pada Agustus tahun lalu, Taliban memberangus penentangan dan membubarkan paksa aksi unjuk rasa perempuan. Sejumlah saksi mata mengatakan para aktivis diculik oleh orang-orang bersenjata, tapi Taliban bersikukuh tidak mempunyai informasi tentang hilangnya mereka. Anda menyimak Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Pendengar, Kepala Badan yang mengawasi pertahanan siber Ukraina mengatakan ia tak takut bila terjadi serangan skala besar dari Rusia. Di tengah pengerahan tank dan pasukan Rusia di Eropa Timur, banyak pihak yang khawatir adanya ancaman yang tak terlihat tapi nyata atau perang hibrida. Serangan siber baru-baru ini yang diduga dilakukan Rusia melumpuhkan infrastruktur negara itu sehingga banyak yang khawatir serangan seperti ini akan dilanjutkan Rusia. Wartawan BBC di Kiev, Miroslava Petsa, melaporkan kemungkinan perang itu dan laporannya disampaikan Astudestra Ajeng Rastri dalam majalah Udara edisi Senin ini. Suara senjata mesin dan mortir berdentuman di tengah udara membeku Ukraina. Peluru tajam digunakan dalam tembakan-tembakan ini, namun tak ada musuh. Semuanya untuk sekadar unjuk gigi.
Bukti kepada media dan diplomat asing yang diundang bahwa pasukan Ukraina sudah siap untuk apapun di garis depan. Pengumuman melalui pengeras suara ini menyebutkan apa yang terjadi adalah permainan perang, misi yang akan dilakukan oleh pasukan Ukraina. Mereka membawa wartawan lebih dari 2 jam ke arah utara ibu kota Kiev dengan menggunakan bus menuju kota Pripyat. Wartawan lokal dan internasional dibawa ke lapangan di tengah kota dengan tank-tank dan jeep tentara diparkir di sisi lapangan. Puluhan unit personel militer bersiap menunjukkan keahlian mereka. Kota ini dulunya tempat tinggal para pekerja di reaktor nuklir Chernobyl yang terletak tak jauh dari sini. Selama 30 tahun, kota ini senyap. Namun kali ini berbeda. Bunyi senapan perang bergema. Gedung-gedung tinggi tak berpenghuni sekarang menjadi tempat latihan bagi para penembak jitu Ukraina. Kawasan ini akan menjadi garis depan bila pasukan Rusia menyerbu dari Belarus yang terletak di utara. Seorang tentara dengan wajah tertutup salju untuk kamuflase mengatakan mereka 150% siap. Ia mengatakan tak perlu khawatir karena Rusia tidak akan berhasil masuk. Tentara itu mungkin merasa siap, namun di ibu kota Kiev, perang dengan Rusia sudah dimulai. Di balik pengamanan ketat di gedung pemerintah, ada satu ruang kecil dengan sejumlah pekerja yang mengenakan masker dan menggunakan komputer. Inilah pusat pertahanan siber Ukraina. Ukraina tengah bersiap menghadapi serangan militer skala penuh di darat, namun perang siber sudah dimulai. Di dunia maya, Ukraina menghadapi serangan secara terus-menerus dan tim kecil pakar serta perlengkapan komputer mereka berada di garis depan. Yuri Shihol adalah seorang pria dengan tubuh tegap dan penuh percaya diri. Dialah yang memimpin operasi siber ini. Ia menemani BBC melalui pemeriksaan ketat keamanan dan menunjukkan seperti apa serangan siber ini melalui layar lebar. Bila para hackers didukung oleh negara seperti yang terjadi di Rusia, mereka punya sumber daya tak terbatas dan dapat mengembangkan apapun dengan cepat. Sayangnya, teknologi pertahanan siber berkembang lebih lambat dibandingkan teknologi menyerang. Jadi, untuk menunjukkan kemampuan kami kepada musuh yang begitu kuat, kami membangun sistem sendiri untuk menghadang serangan siber ini. Jadi, kami tidak takut. Dengan tim saya ini, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Ia berkata pengamanan siber ini terus mereka tingkatkan dan ia juga mengatakan mereka mengambil pelajaran dari berbagai serangan siber yang dilakukan oleh Rusia. Tetapi komunitas siber lain di Ukraina tak sepakat dengan pendapat itu. Di kota Kiev, BBC menemui Tim Karpinski. Ia memimpin kelompok hackers patriotik untuk menghadapi serangan siber Rusia. Ia mengatakan jika pemerintah Ukraina tidak melibatkan pakar seperti mereka, tidak akan mungkin Ukraina bisa menghadapi serangan ini. Bila kita berbicara soal serangan konvensional dalam skala penuh dengan tank-tank, roket, dan pasukan darat, serta serangan siber, jaringan pemerintah tak bisa bertahan, akan gagal. Jaringan pemerintah Ukraina akan rusak. Ukraina tidak siap untuk menghadapi serangan siber skala penuh. Dan kembali ke kota di dekat Chernobyl, pasukan nasional unjuk gigi kemampuan mereka melindungi dan mengamankan satu kota kecil. Tapi bila Rusia menyerbu, serangan darat hanyalah satu elemen dalam perang ini. Banyak kalangan memperkirakan perang akan diiringi dengan rangkaian serangan siber dengan sasaran perangkat komunikasi dan infrastruktur. Konflik di kawasan ini kemungkinan akan terjadi dengan cara perang hibrid, perang di lapangan dan perang siber, level perang model baru yang sangat berbahaya. Pendengar, sampai di sini majalah Udara pagi ini terkait kemungkinan perang hibrid di Ukraina. Saya Astu Destra Ajeng Rastri, sampai jumpa. Pendengar, di situs bbcindonesia.com, Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya.
Jangan lupa ikuti juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Saksikan pula video-video kami di akun YouTube BBC Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan. Sampai jumpa.